Angkatan gue enggak, tapi Enggak ada. di angkatan gue nggak ada tataran, tapi gue punya rencana buat ngebawa. Aduh. Pas saya buka tas, saya keluarin kena air keras. Tapi lu kena enggak pas Kena tangan, kena. Kena. Katanya koma 3 hari atau enggak tahu dah. Kata polisi lagi ditangkap dia 3 hari. Terus dikasih fotonya sih emang orangnya ini nih dekat paru-paru, diobek. Oke, what's up sob? Kembali lagi di Sang Pemimpi Channel bersama gua Ubay dan gua udah bersama narasumber gokil nih. Namanya Bang Dewa dari SMK 1 Tangsel. Alumnus. Namanya dia 16 Maret ceria ya kan? Iya. Anjir. Gua langsung aja nih, nggak perlu lu mau perkenalan apa enggak nih? Setelah dah. Ikutin. Nggak usah perkenalan lah. Orangnya terlalu pendiam, bingung jadinya ya kan. Langsung kita sikat aja nih bro. Lu pertama kali kenal tawuran dari kelas berapa? Pertama kali kenal tawuran, gue SD. SD? Ya. Gila. Rumah lu di mana sih? Victor. Anjir, anak Victor dari SD semua kenal tawuran, gokil. Itu lu kenal tawuran itu karena kenapa sih? Karena yang pertama faktor lingkungan, terus yang kedua SD kan saya ngumpul sama yang lebih atas-atasan, lebih tinggi, abang-abangan. Di angkatan saya pernah gitu, ya. Pernah ikut-ikut di yang umur di atas, nongkrong di bioskop tuh kan kalau tawuran pada depan bioskop ya tuh SD. Terus itu lu udah ikut terjun apa gimana? Belum. Kalau itu SD bukan ikut terjun, jadi SD angkatan saya yang punya motor saya doang tuh. Iya. Jadi saya digunain buat ikut-ikut doang. Jadi saya nyupirin motor ya. Anjir, itu udah nyupirin. Ingetnya pas anak-anak Tiga Gunung Sindur. Si Eki tuh zaman-zamannya Eki, si Agung. SMP tuh dia? Iya, di SMP. Ikut tuh pernah nyupirin naik motor Jagur. Anjir. Tapi lu nggak ikut turun? Enggak. Cuma berani doang. Lu nggak berani. Biasanya lu udah tahu nih ya dari SD, terus lu pasti SMP pengen masuk sekolah. Wah, gua harus masuk sekolah SMP yang sering ikut ribut nih gini. Lu masuk ke sekolah mana tuh pas SMP? SMP nih aja kan barengan juga tuh sama siapa. Iya. Maunya pertama di sekolah siapa gitu? 2 Serpong. Iya, 2 Serpong. Iya, lu mau masuk 2 Serpong? Iya, niatin situ. Nah, terus orang tua bilang mau SMP-nya pesantren, SMK-nya bebas atau SMK-nya pesantren. SMP-nya bebas. Dibalik. Ya. Akhirnya terus mendingan SMP yang pesantren. Jadi SMP biar bebas gitu. Anjay. Akhirnya lu SMP pesantren nih? SMP pesantren. Wah, kita berarti jangan ngomongin serem-serem dulu nih, ngomong kejadian-kejadian di pesantren aja dulu ya kan. Nah, lu baru masuk pesantren tuh gimana tuh rasanya? Awal-awal sih aneh doang, soalnya langsung ditinggal sama orang tua kan. Tidur juga kan rame-rame enggak sama orang tua. Terus makan juga kita teratur, nunggu ngantri juga kan. Kalau di rumah langsung tinggal makan. Berarti di pesantren mah ngantri? Iya, ngantri. Terus alhamdulillah sholat kan kalau di pesantren tempat waktu ngaji kalau segala macam hal yang baik lah. Iya. Diiniin. Mantap. Berarti nih kalau Bang Dewa masuk pesantren SMP-nya kalau lu pengen tahu. Jadi dia kalau ngaji-ngaji mah bisa, kalau lu emang pengen suruh Bang Dewa ngaji, silakan aja langsung hubungi dia. Berarti lu di di pesantren mah ya pelajarannya ngaji apa gitulah. Alhamdulillah ya kan bisa. Nah, setelah lulus dari pesantren nih, lu langsung mau masuk sekolah mana tuh? Apa yang emang lu udah niat nih? Wah, gue SD, SMP gue nggak masuk sekolahan yang bengal nih. Gue kayaknya STM harus masuk nih. Itu kalau masuk SMK, awal lulus SMP tuh pengennya ke Bijer. Bijer. Bareng si Nopal, pengen bareng-bareng kan. Terus lagi juga emang saudara dia orang tiga. Pas dengar emang Bijer begitu kan, terus juga orang tuh masih nggak akan boleh.
Udah nyari pertama ke SMK 5 bareng. Oh, lu ke SMK 5 juga? Iya, pas ke sekolahannya, kata satpamnya, katanya besok atau apa tuh? Oh iya, belum pendaftarannya. Belum buka pendaftaran. Ya, udah nyari channel ke SMK Teaser. Nah, sekarang ganti nama ya kan, jadi SMK Negeri 1. Negeri 1, SMK yang 1 Kota Tangerang Selatan. Anjay. Terus di situ lu daftar tuh akhirnya. Daftar. Masuk diterima. Alhamdulillah. Urutan ke 18 kan. Anjir. Berarti agak pinter juga lah, karena setahu gue nih di SMK Negeri 1 zamanan lu itu tesnya ribet, rumit ya kan? Berarti kalau lu diterima emang lu pinter di situ. Terus dari pesantren cuma 2 orang. Oh, yang diterima di situ. Anjay. Alhamdulillah. Sebelum diterima udah ini juga, udah takut ke diterima. Kan teman pesantren juga tuh si Gugun emang rumahnya di situ, engkongah penjaga. Terus sebelum itu dia bilang, "Beh, kalau misalkan saya nggak masuk, ini nih bantu." Oh iya. Nyogok. Nah, di situ kan lu diterima nih. Pasti di situ ada tataran ya. Lu ditatar nggak di situ? Di angkatan gua ditatar enggak ada tataran. Nggak ada tataran. Nah, mungkin udah pada tahu juga nih, gue juga alumni situ ya kan. Di angkatan gua ada tataran soalnya. Di angkatan gua enggak, tapi nggak ada. Di angkatan gua enggak ada tataran, tapi gua punya rencana buat ngebawa. Aduh, kacau. Ya. Nih, Bung Dewa ini apa? Dia nggak ditatar tapi dia pengen ngebawa. Waduh, anjir, emang gokil udah dia. Nah, di situ pasti lu langsung kumpulin nih. Pertama awal masuk tuh gua berapa bulan ya? 6 bulan atau berapa bulan? Emang gak pernah keluar dari kelas. Oh, lu di kelas aja. Pulang sekolah langsung cabut. Pas waktu kapan, nggak tahu harinya apa, tiba-tiba ini kakak kelas ngajak, awalnya tuh ke daerah Jakarta muter. Oh, muter daerah Jakarta. Ya, ke Bintaro juga. Bawa Karena yaudah saya bawa, angkatan saya berapa orang yang mau, saya bawa tuh, yaudah saya bawa BR juga, saya bawa air keras kan. Oh, air keras. Saya taruh ini aja. Terus ada tuh kakak kelas yang kayaknya ngeliat adik kelas kayaknya ngeremehin gitu. Oh, ngeremehin. Ya, pas saya buka tas, saya keluarin ke air keras, baru pada tengok. Oh, ini bocah kelas 1 ya kan, gila udah bawa air keras, udah bawa BR ya kan. Di situ ketemu nggak tuh? Ketemu berapa orang doang di daerah Bintaro, deket rel mana gitu nggak tahu dah. Oh, kayaknya daerah sana lah. Dia berhenti, tapi bocah sengaja, soalnya 2 orang doang. Oh, 2 orang doang. Langsung ngebantai kayak kurang itu, kalau itu kasihan lah, dia berdua doang. Ini nggak langsung ketemu di TKP. Iya. Gitu janjian. Akhirnya nggak ketemu. Enggak. Nah, lu ketemu di mana tuh? Pas lu masih kelas 1 apa udah kelas 2? Kelas 1 pernah di Tekno. Oh, di Tekno. Jadi lawan kayak janjiannya sama 3 setung, kalau enggak sama Pajjer. Iya. Tapi yang turun ada pokoknya ada. Kalau daerah mana, daerahnya aja lah. Daerah Pamulang. Oh, daerah Pamulang. Ketemunya sama dia. Iya, jadi ini katanya bocah Pajjer, sama bocah Pajjer ya bener. Katanya dia di Serpong. Oh, dia mau di arah Serpong. ke Tekno. Arah Tekno. Saya ke Tekno dulu muter, ternyata nggak ada kan. Yaudah saya muter di bundaran Tekno yang Makam Pahlawan. Iya. Ternyata dia ada. Oh, ada. Saya muter balik. Iya, saya muter balik. Dia ternyata lawan arah tuh ke Tekno. Oh, dia ternyata ke Tekno. pas udah kan peci merah semua kan. Waduh. Saya langsung turun. Lu turun. Saya turun deh kan, saya turun. Itu bocah malah ninggalin. Oh, bener-bener ninggalin. Lu ditinggalin. Agak jauhan, dia di depan apa ya? Pokoknya mau tikungan gitu. Saya di depan keluar Tekno tuh. Iya, lu di keluar Tekno. Saya depan situ. Dia di sono, di tikungan sono. Oh, tikungan bundaran. Iya. Gila, jauh itu mah. Pas saya bilang suruh turun malah jalan. Ya udah kan. Itu ada berapa orang ya? Ada yang bawa juga temannya, dia punya teman, bawa teman. Terus dia yang lawan sih. Oh, dia yang lawan. Akhirnya menang lo. Enggak menang sih. Jebol. Karena emang enggak ada yang ini. Jadi karena emang di teaser enggak pernah ditater, jadinya ini. Oh, jadinya jebol. Iya. Itu jebolnya sama Pajjer berarti. Bukan sama Pajjer. Oh, sama yang Pamulang. Iya. Lu ditipu lah itu mah Iya. jatuhnya. Aduh. Emang kayak gitu ya. Waktu zamanan gue juga ditipu. Gue di Tekno juga sama gue.
gue berapa orang nih, tahu-tahu yang datang bukan Fajar, anak Pamulang juga. Lah gue di situ mah hampir sayur gue malah. Gila, anak Fajar sering nipu. Ini mah cerita-cerita doang bro, ntar lu pada sensi lagi anak Fajar ya kan. Sorry Nih. Terus ada lagi nggak? kelas 1 16 Maret. Biasanya 16 Maret ulang tahun. Jalan nggak? Di angkatan lu? Di angkatan gue jalan terus. Jalan. Tapi nggak ketemu musuhnya cuma pas lagi kejadian siapa itu tuh yang kena. Iya, dia. Pas dia kejadian dia kena. Jadi kalau itu lu ada nggak di situ? Ada. Saya yang bawanya di depan truk. Di depan truk. Jadi pas kejadian malam-malamnya tuh di apa itu? McD. Ya. Bukan McD sebelumnya udah di sana dulu. Awal yang digeprak. Ya. Yang digeprak saya emang udah di bawah. Lu di Kaliangke. Saya udah di Kaliangke, nggak tahu. Ternyata di atas udah diiniin. Saya muternya lewat Kampung Jati Dalam tuh, SMK 5, lewat SMK 5. Iya. Pas udah muter ternyata ketemu temen itu dia juga udah cabut. Dia bilang cabut, ya udah kan saya cabut. Ngumpul di pertigaan dulu di Victor. Di Victor. Ternyata di Victor siapa sudah kena. Ya. Berarti lu mah pas anak-anak kegeprak, pas siapa tribut, berarti lu mah lagi udah arahnya di Pamulang 2 tuh. Iya, benar. Terus ada kejadian yang paling serem nggak pernah lu alami pas ribut? Paling serem tuh ini sih pas lagi kemarin yang waktu itu saya ditangkap. Lu kena? Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan musuh yang lagi kemarin dianya bener-bener kompak, bener-bener langsung nyergep ke bawah semua, bisa habis. Lu habis? Bisa. Soalnya kan awal dia datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Bisa habis tuh. Itu dia kenapa dia bisa sampai kena? Dia turun berdua doang apa sendiri doang, konyol apa gimana? Sebenarnya rame. Nah, sebenarnya rame dia turun, tapi ada satu orang yang benar-benar engas tuh dia. Nafsu dia nyeruntul. Nah, pas saya baru datang, saya juga ngelihat kan agak ngeplong dikit. Ini rame nih. Terus saya juga bawa BR tuh sekarung, saya taruhin. Terus saya lari, ternyata emang benar musuhnya dia. Maksudnya dia. Akhirnya gimana tuh? Lu baca-bacokan? Iya, gitu. Lu ngisi enggak sih? Ngisi alhamdulillah. Aduh, ini dia ngisi malah alhamdulillah. Tapi maksudnya bukannya hitam, bukannya apalah. Iya. Ada ngajinya juga ya kan, itu memang pegangan sendiri lah. Tapi lu kena enggak pas kena tangan kena. Ternyata pertama awalnya gambar N. Bener-bener N gini N. Tapi yang gambar sininya N dua ginian hilang. Cuma ini doang yang dalam. Itu gitu. Dijahit apa enggak, pakai inian daun singkong. Dia pakai daun singkong. Berarti bisa ya pakai, kalau di zamanan gua pakai kopi hitam. Enggak kan katanya kalau orang dulu pakai daun singkong terapet lagi. Ternyata enggak, malah bekas. Nah, lu itu dia sampai parah enggak? Katanya koma 3 hari atau enggak tahu dah. Kata polisi lagi ditangkap dia koma 3 hari. Terus dikasih fotonya sih emang katanya ini dekat paru-paru, diobek. Tuh lu ketangkep sendiri apa berdua? Awalnya sendiri. Lu duluan? Awalnya saya duluan. Terus jam berapa tuh saya udah dimasukin sel, ternyata katanya jam berapa baru berapa orang diangkut. Lu ya teman-teman diangkut ke kelas juga, kayaknya ada kelas 3 diangkut. Langsung dia mau udah di ruangan BAP kan, kalau saya mah langsung dimasukin ke sel. Kok dia nggak masuk ke sel juga? Soalnya saya masuk di ruangan, pokoknya ruangan buat antar keluarga gitu, ada di sini kawan tulisannya gede, pelaku pertama tuh nama saya Dewa. Jadi yang dicari itu saya doang. Sebenarnya. Terus ini teman saya kan pertama 5 orang nih yang ketangkep, yang 3 orang berapa hari langsung keluar. Nah ini saya tinggal berdua nih sama si Gunawan. Si Gunawan tuh cuma salah nyebut, jadi ditanya polisi, kamu bacok bagian mana? Ternyata dia nyebutnya malah bagian sini. Bagian sini lebih parah. Kalau misalkan dia bacok bagian kaki atau bagian tangan, dia bisa langsung keluar. Kalau saya tetap soalnya pelaku utama tuh saya. Lu berarti ada yang kenal lu lah buat soalnya. Iya. Gila. Jadi gini sob, buat lu semua nih. Nih Bang Dewa udah cerita nih ya kan kejadian masa lalu dia dulu. Lu buat yang masih sekolah sekarang jangan lu tiru lah.
Karena kasihan juga orang tua lu banyak ya kan, ketika lu ngenain orang tua lu yang pusing, ketika lu yang kena pasti orang tua lu juga yang pusing. Jadi dari cerita ini kenapa kita ngobrol-ngobrol kayak gini, biar lu tahu resikonya kayak seperti apa. Jadi lu ambil sisi positifnya dan lu buang sisi negatifnya. Bener nggak? Udah mantap. Pokoknya yang masih sekolah janganlah lu ambil prestasi aja di sekolahan pokoknya. Mantap. Terus lanjut nih, dari situ berarti pas lu habis masuk itu lu langsung di sekolahan gimana tuh? Enggak sih, enggak langsung di sekolah, saya di rumah hampir sebulan ya enggak. Oh, enggak sekolah Di rumah dulu. Terus awalnya mau pindah ke Binus apa Bin tuh, atau sekolah mana tuh, Binus apa Bin niatnya. Oh, itu maksudnya sekolahan tahu tapi Sekolahan tahu langsung. Oh, sekolahan tahu terus Langsung bukan dikeluarin sih. suruh pindah bersyarat. Keluarga saya minta ngundurin diri. Oh, ngundurin diri. Biar bisa masuk sekolah lain juga. Iya. Pas mau pindah ke Binus apa Bin udah lupa. Ternyata di situ kebanyakan anak Sasmita. Waduh. Akhirnya nggak jadi loh. Kan yang kena anak Sasmita. Oh iya. Udah nggak jadi, ngerinya malah saya yang ini kan. Iya. Terus nyari yang deket. Di Ampera. Tekmed. Teknomedia. Kayaknya sekolahan bebas juga tuh. Dibilang bebas ya. Dibilang taat juga ya. Ada ribut nggak di Tekmed? Pasti Ada. kan orangnya sedikit ya kan? Emang orangnya sedikit tapi yang masuk situ orang-orang yang bermasalah. Aduh, ternyata lu salah masuk juga ya kan? Ternyata lu pindah sekolah bukannya jadi sekolah yang benar, malah ketemu temennya yang begitu juga semua ya kan? Akhirnya begitu ikut lagi lu, terjun lagi. Tapi kalau di Tekmed belum Enggak pernah ikut. Waduh, gila. Terus habis di Tekmed sampai lulus berarti? Alhamdulillah hampir lulus. Nah, habis selesai itu berarti nggak ada kejadian lagi gitu. Nggak ada. Nah, lu di sekolah ada kisah cinta nggak? Di sekolah ada pas di Nestan. Oh, ada SMK 1 ada. Jadi saya juga kan ini yang ngisi kan ya. Aduh, ngisi buat cewek nih. Bukan buat cewek, jadi saya ngisinya di benda gitu. Oh iya. Buat saya juga kan. Nah, terus saya tipe orangnya yang penasaran. Oh iya. Jadi kata orang siapa yang paling ini saya incer. Oh, yang paling cakep lah di Ya. situ. Mau kelas 3, mau kelas 2, mau kelas 1, saya pernah gitu. Oh, anjay. Ternyata Bang Dewa ini playboy juga, gila. Buat lu yang pernah dekat kena nih sama Bang Dewa, ya maklum aja lah. Bang Dewa emang keren juga dia ya kan. Boleh lu komentar nih di bawah kalau ya. Tapi sekarang udah punya cewek ya kan? Alhamdulillah. Tapi jangan komentar, ntar ceweknya ngomel-ngomel ya kan. Dia udah punya cewek soalnya nih. Kayaknya emang nggak ada cerita yang lagi nih. Waduh, karena cerita Bang Dewa juga dia kejadian yang itu parah, jadi sempat pindah sekolah, di pindah sekolah itu dia nggak ikut-ikut lagi. Jadi buat lu nih semua, gua selalu ngingetin ya kan, lu ambil pokoknya dari nanti video-video gua, lu ambil sisi positifnya aja, negatifnya lu buang. Karena biar lu berpikir nih, ketika lu melakukan sesuatu lu ada resikonya enggak lah. Pokoknya lu kerja juga, soalnya tenar-tenarnya nama lu sekolahan lu bengal itu di kerjaan gak bakalan mampu, nggak berguna. Lu diomelin nama bos pasti nunduk, lu langsung dikeluarin ya kan, kayak gitu. Jadi oke, sekian dari gua semua sama Bang Dewa juga nih, terima kasih udah mampir-mampir di channel gua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe lah, gratis subscribe. Gila kali nggak subscribe, jangan nonton doang bro. Support kita untuk karya-karya selanjutnya. Oke, see you next time, stay tune.